Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Salam sehat dan salam bahagia, bahkan salam semangat buat kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai di 1 Korintus pasal 8. Kita akan bersama-sama belajar dari ayat 1 sampai ayat 13. Tentang persembahan berhala. Jemaat Korintus adalah orang-orang yang pada awalnya orang-orang yang menyembah berhala. Lalu mereka bertobat atau percaya kepada Kristus. Pada waktu mereka bertobat, mereka meninggalkan ritual-ritual penyembahan yang biasa mereka lakukan terhadap sesembahan mereka, termasuk makan makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewi mereka di kuil-kuil. Di Korintus, banyak ilah-ilah atau dewa-dewa yang disembah. Dalam ayat 1 dikatakan tentang daging persembahan berhala, kita tahu. Artinya, mereka sangat tahu atau paham bagaimana ritual-ritual yang mereka lakukan sebelum mereka bertobat. Yakni mereka potong hewan lalu membuat masakan dan mempersembahkan kepada dewa-dewi atau ilah-ilah mereka. Pastinya mereka mempersembahkan persembahan seperti itu sebagai bentuk kepuasan diri terhadap sesembahannya. Puas artinya lega ya, kalau sudah melakukan sesuatu bagi yang disembah. Nah, bagi yang sudah punya pengetahuan yang benar atau percaya kepada Kristus, mereka menganggap bahwa makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu tidak masalah. Kenapa? Karena pada saat kita makan, maka makanan dan minuman kita dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, ini bisa ya kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 3-5 dikatakan seperti ini. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, tapi mereka yang baru percaya melihat orang percaya lama yang makan makanan itu, mereka syok. Kenapa? Mereka beranggapan bahwa ketika kita makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, itu artinya kita ikut ambil bagian dalam penyembahan itu. Dalam hal ini orang percaya lama selanjutnya dikatakan golongan atau kaum yang kuat ya, telah menjadi batu sandungan bagi petobat baru. Artinya batu sandungan tadi karena petobat-petobat baru ini ngelihat gitu ya, mereka yang sudah lama jadi orang percaya kepada Kristus, mereka kok makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, gitu. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Kita yang berpengetahuan tidak boleh sombong. Sebaliknya, harus memiliki kasih yang membangun. Artinya apa? Jika kita tahu ada saudara kita yang pengetahuannya belum mencapai seperti yang kita sudah tahu, maka harus dengan rendah hati kita mengajarkannya dengan kasih. Pengetahuan akan kebenaran merupakan pengetahuan yang tinggi, namun itu belum mencapai pengetahuan tertinggi. Pengetahuan tertinggi pada saat kita tahu bahwa Yesus adalah kebenaran sejati dan Yesus adalah Tuhan. Ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah kebenaran sejati dan Yesus adalah Tuhan, disinilah terjadi relasi dengan Allah. Artinya, pengenalan akan Allah terjadi melalui Yesus Kristus. Pengenalan terjadi jika terhubung atau saling bergaul.
Bergaul dengan Allah mengakibatkan kita mengenal Allah dan Allah mengenal kita. Kemudian kalau kita membaca ayat 4 rasanya sulit ya dan bingung. Nah, tercatat seperti ini. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Maksudnya apa ini? Ayat 4 maksudnya berhala itu memang ada. Tapi bagi orang percaya Yesus, berhala itu tidak ada apa-apanya, tidak punya kuasa. Berhala-berhala yang ada di kuil-kuil itu hanya berupa patung-patung yang mati. Nah, di dalam ayat 6 dijelaskan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Dikatakan hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang esa. Dan bagi kita Allah yang esa itu adalah Allah yang memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dikatakan hanya kita yang punya pengetahuan itu. Nah, jika orang percaya yang sudah kuat imannya, makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala dengan persepsi makanan itu tidak masalah untuk dimakan karena telah dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa, maka petobat baru. Ada yang syok sebagaimana yang telah saya katakan di atas. Namun ada juga yang beranggapan gini, oh ternyata tidak apa-apa kok makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, ini dikatakan hati nurani mereka jadinya ternodai. Jadi di dalam jemaat Korintus didapati ada 2 golongan. Golongan kuat secara rohani yang merasa bebas untuk makan sekalipun makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan ada juga golongan lemah yang merasa itu tidak seharusnya lagi dilakukan. Sehingga kalau dilakukan mereka terluka secara rohani. Nah, terhadap hal ini Paulus menasehatkan, makanan itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Udahlah, makanan itu tidak membuat kita rugi kalau kita tidak makan, atau untung kalau kita makan. Yang paling penting adalah saling menjaga. Bagi yang golongan yang kuat, janganlah kebebasanmu itu menjadi batu sandungan bagi saudaramu yang masih lemah. Kalau itu terjadi, artinya kaum yang lemah tersandung. Maka yang membuat kaum lemah tersandung berdosa terhadap Kristus yang telah mati bagi mereka. Nah, yang seharusnya dilakukan adalah seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Di sini Paulus mengajarkan bagaimana mengatasi persoalan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Hendaklah kaum yang kuat lebih berhikmat. Jangan membuat kaum lemah tersandung. Jangan hanya gara-gara makanan kita menjadi terpecah belah. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1-13 ini? Nah, yang pertama, penting untuk memiliki pengetahuan yang benar. Dengan pengetahuan itu, kita akan bijak dalam bertindak. Yang kedua, hendaklah kita menjaga persatuan dan kesatuan dalam jemaat. Yang kuat jangan merasa paling hebat dan semena-mena dalam bertindak, sehingga membuat yang lemah tersandung. Lalu yang lemah pun harus belajar ya. Mari terus belajar agar kita menjadi kuat. Yang ketiga, yang menjadi pusat penyembahan kita adalah Kristus, bukan yang lain. Kristus adalah kebenaran sejati, Dia adalah Tuhan. Lalu yang keempat, ingatlah sebagai umat perjanjian baru,
tentang makanan bagi kita telah tertulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29 yang mengatakan seperti ini. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Apa yang perlu ini? Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Jadi peringatan tentang makanan yang dipersembahkan kepada yang telah dipersembahkan kepada berhala ini adalah keputusan di dalam konsili di Yerusalem pada waktu itu, ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan buat kita pada hari ini. Mari kita terus belajar firman. Dan saya harap kita semua membaca terlebih dahulu 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Dan sebelum kita nanti akan masuk di kelompok diskusi, ya, di grup WhatsApp. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di grup dan kita akan bahasnya bersama-sama di pukul 19.00. Oke, baiklah, terima kasih. Selamat bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati.